Salam saudaraku, Shalom. puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah kaum muda remaja sebagaimana biasanya. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Silakan Yusuf. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, Ya. dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku akan melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Kesimpulannya, Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kisah Rasul 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Kasih karunia dan hikmat. Terus Ketika ia menghadap Firaun raja Ya. Mesir, dia dapat mengartikan mimpi. Terus Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir Ya. dan atas seluruh istananya. puji Tuhan. Kemudian di sini kita melihat Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir, bahkan atas seluruh istana Firaun. Pendeknya, apa yang sudah pernah disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya sekarang sudah menjadi kenyataan. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya, apa yang sudah pernah disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya sekarang sudah menjadi kenyataan, sama dengan nubuatan Yusuf tergenapi. Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Silakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ya. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Terus Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. ya, Karena katanya kepada mereka, Ya. coba dengarkan mimpi yang kumimpikan Ya. ini. dia memberitahukan, menceritakan mimpinya kepada 11 saudaranya. Terus Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Ya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Ya. Kemudian datanglah berkas yang malam sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Terus Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Ya. apakah engkau ingin menjadi raja atas Kau kami? menjadi raja atas kami. Persis pertanyaan Pilatus kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sendiri telah mengatakannya. Terus Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? dia Jadi makin bencilah mereka kepadanya makin benci dengan nubuatan itu. Terus karena mimpinya dan karena perkataannya itu. dia Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dia yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. mimpi yang kedua. Terus Katanya, dia aku bermimpi pula, dia tampak matahari, Matahari, bulan, dan 11 11 bintang sujud bintang menyembah sudah kepadaku. menyembah kepada Yusuf ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, Iya. maka ia ditegur oleh ayahnya. Iya. Mimpi apa mimpimu itu? Terus Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? puji Tuhan. Di sini kita melihat Yusuf menceritakan kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Amin. Inilah kedua mimpi yang diceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tadi kita sudah melihat akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja, menjadi penguasa atas istana Firaun dan atas seluruh tanah Mesir. Dengan demikian, apa yang pernah telah dinyatakan oleh Yusuf sekarang telah tergenapi. Amin, saudaraku. Amin. Yusuf menceritakan kedua mimpinya kepada saudara-saudaranya. Adapun kedua mimpi yang diceritakan itu antara lain, mimpi yang pertama, mereka ada di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum. Mereka ada di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum. Puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan itu bangkitlah berkas Yusuf dan tegak berdiri. Sedangkan berkas-berkas saudaranya mengelilingi dan menyembah kepada berkas Yusuf. Itu mimpi yang pertama, ya. Amin, saudaraku. Mimpi yang kedua, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf.
Titik. Kesimpulan dari kedua mimpi ini menggambarkan bahwa Yusuf adalah raja dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Amin. Yusuf menggambarkan bahwa Yusuf adalah raja dan mempelai pria surga. Mazmur 2 ayat 6. Ya, silakan. Mazmur 2 ayat 6 ya. Baca. Raja yang diurapi Tuhan. Ya, raja yang diurapi Tuhan. Terus, akulah yang telah melantik rajaku. ya, telah dilantik menjadi raja. Terus Di Sion, gunungku gunungku yang kudus. yang kudus. Puji Tuhan. Raja yang dilantik di Gunung Sion itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dia raja, dia raja dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi, raja yang dilantik di Gunung Sion menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dia raja, dia mempelai pria surga. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Tadi juga Yusuf sudah dilantik menjadi penguasa atas Mesir dan atas istana Firaun. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Menggambarkan pribadi Yesus sebagai raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Himpunan besar orang banyak. Terus? seperti desau air bah, Iya. dan seperti deru guru yang hebat. Iya. Katanya. Haleluya. Iya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Yesus telah menjadi raja. Sekarang ayat 7. Marilah kita bersukacita dan Iya. bersorak-sorai Iya. dan memuliakan Dia. Memuliakan dia terus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Iya. dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Yesus tampil di sini, kita melihat pada ayat yang ke-6 Yesus tampil sebagai raja. Kemudian pada ayat yang kedua Yesus tampil sebagai mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Amin. Yesus adalah raja dan mempelai pria surga. Apa buktinya Yesus tampil? Apa buktinya Yesus adalah dia? Apa buktinya Yesus sebagai mempelai pria surga? Di sini karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dialah mempelai pria surga. Mempelai dan pengantinnya itulah mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yesus raja sekaligus mempelai pria surga. Puji Tuhan. Mazmur 48 ayat 2. Ya, dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sion kota Allah. Iya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sebab apa? Sebab dia adalah raja dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, itulah Gunung Sion. Sebab apa? Sebab dia adalah raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 35 dan 37. Matius 5 ayat 35 dan 37. Mulai dari ayat 32. Ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan bersumpah Jangan palsu. bersumpah palsu. Terus Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. ayat 35. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan Jangan kakinya. bersumpah demi bumi, karena bumi tumpuan kakinya. Terus Ataupun demi Yerusalem, Yerusalem, kota raja besar Allah kita. Itulah Gunung Sion tadi. Terus karena Yerusalem adalah kota raja besar. terus Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, ya. karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan Perhatikan selain ayat rambutmu. 37. Terus Jika ya, hendaklah kamu jika ya, katakan ya. hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, Jika hendaklah kamu tidak, katakan hendak tidak. kamu katakan tidak. Terus Apa yang lebih daripada apa itu yang lebih daripada itu? berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Yerusalem adalah kota raja besar tadi ya. Telah dinyatakan tadi ya di ayat sebelumnya. Amin, saudaraku. Amin. Yerusalem adalah kota raja besar. Di dalamnya tidak ada sumpah selain kebenaran dan keadilan. Itu tanda bahwa Gunung Sion, Yerusalem yang baru,
adalah kota raja besar. Sebab apa? Di dalamnya tidak ada sumpah selain kebenaran dan keadilan. Tandanya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin, saudaraku. Amin. Itu tandanya di dalam. Jadi Yerusalem atau Gunung Sion adalah kota raja besar. Di dalamnya tidak ada sumpah selain kebenaran dan keadilan serta kesucian. Apa tandanya? Tandanya adalah ya di atasnya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang yang suka bersumpah berasal dari si jahat. Apapun resikonya, kalau kita berada di atas Gunung Sion, kota raja besar, ya di atasnya, tidak di atas tidak. Kalau salah, akui salah. Kalau tidak, apapun resikonya, katakan tidak. Itu tanda kota raja besar. Itulah Gunung Sion. Di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kebenaran, serta kesucian. Tandanya apa? Ya di atasnya, tidak di atas tidak. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apapun resikonya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu tanda kota raja besar. Praktek. Sekarang kita lihat praktek menegakkan kebenaran dan keadilan. Praktek menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejadian 41. Ayat 40 baca. Tadi sudah dibaca, namun dibaca lagi tidak. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Firaun berkata kepada Yusuf, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, terus Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. ya. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Praktek menegakkan kebenaran dan keadilan. Seluruh rakyat Mesir taat kepada perintah Yusuf. Itu praktek menegakkan keadilan. Seluruh rakyat Mesir taat kepada perintah Yusuf. Taat kepada perintah Yusuf. Amin, saudaraku. Taat kepada perintah Yusuf. Filipi pasal 2. Kita lihat dulu tentang ketaatan ini dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Boleh baca 6 lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus Tidak dipertahankan. mempertahankan miliknya sebagai hak yang harus dipertahankan. Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengosongkan dirinya sendiri. dan mengambil rupa seorang hamba Mengambil rupa seorang hamba. Terus dan menjadi sama dengan manusia. ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Iya. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Iya. bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, sebagai hamba, Yesus telah mengosongkan dirinya, ya. Amin, saudaraku. Amin. Lanjut. Kemudian, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah keberadaan pribadi Yesus. Tentang ketaatannya. Ibrani pasal 5 ayat 8. Boleh baca ayat 17. Cepat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Dalam hidupnya sebagai manusia terus ia telah mempersembahkan doa dan permohonan Ya. dengan ratap tangis dan Ratap keluhan tangis. kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, Ya. dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terus ayat 8 perhatikan. Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi ia taat telah belajar menjadi dari taat. apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pendeknya, taat itu diperoleh lewat sengsara salib. Amin, saudaraku. Pendeknya, taat itu diperoleh lewat sengsara salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ketaatan tidak diperoleh dengan oleh karena dia seseorang memperoleh ilmu, pengetahuan yang tinggi. Ketaatan itu tidak diperoleh dari harta yang banyak, dari kekayaan, dari uang yang banyak, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Amin. Ketaatan itu diperoleh lewat sengsara salib. Jadi jangan salah dimengerti. Seseorang tidak akan pernah menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan kalau dia tidak belajar dari apa yang dideritanya.
kalau dia tidak belajar memikul salibnya, kalau dia tidak belajar menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, kalau dia tidak belajar dari aniaya karena firman, kalau dia tidak belajar dari sengsara salib, dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang taat. Jadi taat itu diperoleh lewat sengsara salib, aniaya karena firman, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ayo kita semua belajar untuk menjadi taat dari apa yang dari apa yang telah kita derita. Sebab itu sungguh suatu kerugian besar kalau seorang anak Tuhan, apalagi dia seorang imam, melepaskan tanggung jawabnya. Itu suatu kerugian. Kesempatan dia buang, kesempatan yang masih dia buang untuk menjadi pribadi yang taat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan ayo, kalaupun jauh-jauh malam mengedit, mengerjakan pengeditan, live streaming YouTube dan lain sebagainya, itu kemurahan supaya kita semua memperoleh ketaatan di hadapan Tuhan, menjadi taat di hadapan Tuhan. Seseorang tidak akan pernah taat dari segala apa yang dia peroleh di atas muka bumi ini. Harta kekayaan, uang yang banyak, ijazah yang tinggi, kedudukan jabatan yang tinggi, tidak akan pernah. Semua itu tidak akan memberikan ketaatan. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu mari kita belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah kita derita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 4, kita lihat hamba-hamba Tuhan besar di dalam Kisah Rasul, terkhusus Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul 5 ayat 29, Kisah Rasul 4 dulu. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Itulah Kisah Rasul pasal 4 ayat 18, ayat 19 20, membaca 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mereka tutup mulut, tidak boleh mengajar salib Yesus lagi. Ayat 19-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Menjawab di tengah-tengah pengadilan itu mahkamah terus. Silakan kamu putuskan sendiri. Silakan engkau putuskan, silakan. Terus. Manakah yang benar di hadapan Allah? Mana yang benar? Terus. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Taat kepada manusia dengan kesibukannya atau taat kepada Allah? Terus. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Puji Tuhan. Petrus dan Yohanes, mereka taat kepada Allah sehingga mereka tidak takut menyatakan kebenaran. Itulah salib yang harus mereka pikul di hadapan Tuhan. Sebetulnya Petrus dan Yohanes ini di hadapan sudah diputuskan oleh mahkamah agama supaya mereka berhenti menyampaikan Yesus yang disalibkan. Tapi dengan berani mereka berkata, dua pribadi yang luar biasa ini berkata, taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Silakan saja saudara memutuskan apa saja yang saudara putuskan. Saya takut manusia atau takut kepada Allah? Dia tidak peduli dengan keputusan pengadilan. Dia tetap menyampaikan, melayani Tuhan dengan sengsara salib, aniaya karena firman. Amin, saudaraku. Amin. Dia taat kepada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 5 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini masih kelanjutan ya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Iya, boleh baca ayat 27 mulai. 29 sampai 31, pembacaan 27 mulai. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Ya. Imam besar mulai menanyai mereka. Ya. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Ya. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Iya, tentang menyampaikan, tetap mengajarkan pribadi Yesus yang disalibkan. Ayat 29-31 terus. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, dia telah membuktikan ketaatannya. Dia rela menanggung penderitaan. Dia belajar dari apa yang diderita. Terus Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Terus
Dialah yang telah ditinggikan Iya. oleh Allah sendiri Iya. dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, Menjadi raja dan juru selamat. Terus supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. puji Tuhan. Taat kepada Allah karena Yesus telah ditentukan menjadi raja dan juru selamat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita taat kepada Allah tapi tidak memiliki raja dan tidak memiliki Tuhan dan juru selamat, tidak ada artinya. Kita taat kepada Allah, rela menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Karena Yesus adalah raja dan juru selamat. Sehingga dengan demikian terlihatlah keadaan bangsa Israel bertobat dan diampuni. Coba ulangi ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri Iya. dengan tangan kanannya Iya. menjadi pemimpin dan juru selamat, Iya, terus supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. supaya Israel, kalau kita belajar dari apa yang telah kita derita, di situ akan terlihat jelas dua hal. Satu, bertobat. Dua, jelas Tuhan akan ampuni. Amin, saudara. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Baca. Sion sebagai pusat kerajaan damai Terus akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. ya, Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung ya. dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, Ya. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, berkata, mari kita naik ke mari gunung kita Tuhan, naik ke gunung Tuhan, gunung Sion, kota Raja Allah besar. Terus ke rumah Allah Yakub, Iya. supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus? dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Iya. dan firman Tuhan dari Yerusalem. perhatikan, di sini keberadaan dari gunung Sion tegak berdiri. Amin, saudaraku. Amin. Di sini keberadaan daripada gunung Sion itu tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Sebab dari gunung Sion keluar pengajaran, yaitu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, atau belajar menjadi taat dari apa yang diderita. Itulah pengajaran yang keluar dari gunung Sion. Paham, saudara? Amin. Saya ulangi, saudara, ya. Gunung Sion, keadaan dari gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Sebab apa? Sebab dari gunung Sion keluar pengajaran, yaitu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, atau belajar untuk menjadi taat dari apa yang diderita. Itulah pengajaran yang keluar dari gunung Sion. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Sehingga nanti di hari-hari terakhir ini, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, naik ke atas gunung Sion. Suatu kali nanti, di hari-hari terakhir nanti, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, naik ke gunung Sion. Tujuan mereka naik ke gunung Sion. Tujuan mereka naik ke gunung Sion. Titik 2, belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah diderita. Itu tujuannya. Coba ulangi baca ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya, mari kita naik ke gunung Tuhan, ya. ke rumah Allah Yakub, Tujuannya apa? supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Pengajaran yang keluar dari gunung Sion mengajar mereka tentang jalan-jalan Tuhan. Terus, Dan supaya kita berjalan menempuhnya. iya, terus. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya. Tujuan mereka naik ke gunung Sion adalah untuk belajar, untuk supaya mereka diajar tentang jalan-jalan Tuhan, yaitu supaya mereka berjalan menempuhnya. Apa jalan yang harus ditempuh? Belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah diderita. Itu jalan yang harus kita tempuh. Belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah diderita. Itu praktek untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tadi gunung Sion itu tegak berdiri di hulu gunung. Nah, praktek menegakkan taat saja, taat kepada perintah, taat dari apa yang diderita. Puji Tuhan.
Jadi nanti di mungkin hari ini anak-anak Tuhan barangkali dengan bebas memilih gereja yang sesuai dengan selera untuk menyenangkan telinganya hari-hari ini. Tapi di hari yang terakhir, tetapi nanti suatu kali nanti. Mungkin sekarang ini bebas gereja, anak-anak Tuhan memilih gerejanya untuk menyenangkan telinganya. Tapi suatu kali nanti, banyak nanti suku bangsa akan berduyun-duyun naik ke Gunung Sion. Karena ternyata harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan, jabatan yang tinggi tidak memberi keselamatan. Hanya pribadi yang pernah disalibkan, pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mungkin sekarang masih berada dalam zona kenyamanan. Tetapi kalau keadaan dunia ini sudah semakin bergelora, keadaan dunia sudah semakin genting, keadaan sudah semakin darurat, mau tidak mau mereka harus mencari Gunung Sion, tegak berdiri, prakteknya taat, supaya mereka taat, belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah diderita. Nah, itulah pengajaran yang keluar dari Gunung Sion. Amin. Bersyukurlah ya, yang sudah terdahulu jangan sampai menjadi terkemudian. Kita bersyukur berada di atas Gunung Sion. Dari sana keluar pengajaran sana. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 48 ayat 2 sampai 3. Mazmur 48 ayat 2 sampai 3. Sion kota Allah. Iya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Terus gunungnya yang kudus, ya, yang menjulang permai. Gunungnya yang kudus, menjulang permai, tegak berdiri di ulu gunung-gunung. Terus adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Terima kasih. Haleluya. Saudaraku, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sebab Gunung Sion tegak berdiri dan menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Amin, saudaraku. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, Gunung Sion. Kenapa? Sebab gunungnya yang kudus, itulah Gunung Sion, tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Tegak berdiri di hulu gunung-gunung dan menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Menjadi kesukaan. Itu akan terjadi di hari-hari terakhir. Sesuai dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita akan lihat dulu Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ya, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Gunung Sion, kota raja besar, menjadi istrinya. Nanti akhirnya begitu. Ayat 8 sampai 10 pembacaan ayat 6 mulai. Baca. Maka aku lalu dari situ. Ya. Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu, Ya. sambil berlumuran darah. Ya. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Engkau harus hidup. Belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu ayat 6. Ayat 7. Dan jadilah besar seperti tumbuhan, diulangi, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Iya. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Iya, sudah semakin dewasa, didewasakan oleh pengajaran yang keluar dari Gunung Sion. Terus Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. sudah sampai pada masa mudamu. Terus Maka buah dadamu sudah montok. iya, Rambutmu sudah tumbuh. iya, Tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. iya. Di sini sudah mulai terlihat kedewasaan dari Gunung Sion. Amin, saudaraku. Amin. Diawali dari
belajar untuk menjadi taat dari apa yang diderita. Kemudian ayat 7, Gunung Sion sudah mulai bertumbuh dewasa rohani. Puji Tuhan. Kalau firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan disampaikan, sampai kapanpun tidak akan dewasa rohani, karena itu sama dengan asas-asas pertama dari ajaran tentang pribadi kebenaran Kristus. Percaya, bertobat, dan dibaptis air. Di situ ada penumpangan tangan, berarti terjadi mukjizat. Tapi seharusnya beralih kepada perkembangannya yang penuh, supaya menjadi dewasa rohani. Berarti terima pengajaran salib, makanan keras. Puji Tuhan. Barulah ayat 8 sampai 10 kita lihat. Maka aku lalu dari situ, Ya. dan aku melihat engkau, Ya. sungguh, Ya. engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Terus Aku melamparkan kainku Ya. kepadamu Ya. dan menutupi auratmu. ya, Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. ya, Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Dan dengan itu engkau aku punya. puji Tuhan. Sampai pada akhirnya, lihat ya, perkembangan dari Gunung Sion ya. Dimulai dari taat, belajar menjadi taat dari apa yang diderita, kemudian bertumbuh dewasa rohani. Kemudian ayat yang ke-8, mulailah sungguh Tuhan melihat sudah sampai pada masa cinta berakhir. Ada suatu kerinduan untuk melangsungkan hubungan intim, suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang kita bisa melihat hubungan intim itu, baik lewat doa penyembahan kita sudah semakin terlihatkan kerinduan kecintaan kita lewat penyembahan, baik juga lewat ibadah doa, ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Dan selain ibadah kaum muda dan ibadah-ibadah 3 macam ibadah pokok dalam kandang pengembaraan kita yang sudah semakin ada kecintaan, sudah sampai pada masa birahi. Di situ kedewasaan itu terlihat. Amin, saudara. Amin. Amin ya. Amin. Iya. Sampai pada masa cinta berakhir. Puji Tuhan. Ada hasrat terus untuk melangsungkan hubungan yang intim dengan Tuhan, atau persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu langkah-langkahnya. Uang tidak bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak akan mendewasakan rohani kita. Kalau salah mengelola uang, justru uang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Termasuk perkara lahiriah di atas muka bumi ini. Tetapi urutan-urutannya tadi sudah sangat jelas. Dimulai dari belajar untuk menjadi taat dari apa yang diderita. Kemudian didewasakan oleh pengajaran salib yang diterima. Sampai pada masa cinta berakhir. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh mempelai laki-laki surga. Inilah yang ditunggu-tunggu mempelai laki-laki surga. Kalau tidak ada hasrat beribadah, tidak ada hasrat menyembah, tidak ada hasrat melayani Tuhan, Tuhan tidak suka seperti ini. Yang Tuhan tunggu adalah sampai pada masa cinta berakhir. Kalau sudah sampai pada masa cinta berakhir, lihat dari pihak Tuhan. Ulangi ayat 8. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, Ya. sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Terus Aku melamparkan kainku kepadamu iya, dan menutupi auratmu. barulah Tuhan tutupi ketelanjangan daripada Gunung Sion. Terus Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian iya, dengan engkau. terus Demikianlah firman Tuhan Allah. Iya. Dan dengan itu engkau aku punya. iya, dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan, Ia akan menghamparkan kainnya kepada Gunung Sion untuk menutupi aurat ketelanjangan yang sangat memalukan itu, supaya menjadi layak dan pantas bersanding dengan Dia, layak untuk menjadi milik kepunyaan Allah.
kelak bersanding dengan Dia. Puji Tuhan. Semuanya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Kemudian ayat yang ke-9. Aku membasuh kau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Ya. Dan kemudian ayat 9 dan 10 maksud saya. Terus. Dan aku mengurapi Ulangi, kau. aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ayat 10. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, Ya. dan memberikan kau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Tindakan Tuhan. Jadi selain menghamparkan kainnya untuk menutupi aurat daripada Gunung Sion, tindakan berikutnya ada 3. 1, dibasuh dengan air. Dibasuh dengan air. 2, Tuhan mengurapi Sion dengan minyak. Diurapi dengan minyak. 3, Tuhan akan mengenakan pakaian berwarna-warna kepada Sion. Puji Tuhan. Inilah tindak lanjut dari kain yang dihamparkan tadi. Ya, amin saudaraku. Untuk menutupi aurat Gunung Sion. Baik, kita lihat satu persatu tentang dibasuh dengan air. Kita lihat dulu Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-26 sampai 27. Baca. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, ini kasih Kristus ya. Lihat. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus Supaya dengan demikian ya, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. puji Tuhan. Saudaraku, dikuduskan atau disucikan, disucikan dan dimandikan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Berarti untuk supaya kehidupan kita benar-benar suci, dibutuhkan air firman yang limpah. Tidak cukup menyampaikan 2-3 ayat lalu ditambahi dengan dongeng nenek tua, cerita isapan jempol, tahayul-tahayul, dharma wisata atau tour antar negara. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak mungkin cerita isapan jempol dapat menyucikan dosa manusia. Disucikan dengan air dan firman berarti limpah pembukaan rahasia firman. Amin saudaraku. Yaitu ayat menjelaskan ayat. Ayat menerangkan ayat satu, menerangkan ayat lain sampai rahasia firman sampai terjadi pembukaan rahasia firman. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, berkuasa untuk mengungkapkan segala rahasia yang terselubung di dalam hati, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya untuk menempatkan Sion di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela. Puji Tuhan. Inilah tindak lanjut yang pertama dari 3 perkara yang Tuhan nyatakan berikutnya. Setelah dihamparkan kainnya untuk menutupi aurat daripada Sion. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian tentang minyak urapan. Tentang minyak urapan. Puji Tuhan. Kita lihat dulu dalam Wahyu pasal yang ketiga.
ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat lepas mata, supaya engkau dapat melihat. Jadi minyak urapan itu menjadikan kita terang di tengah dunia ini, menjadi mata, menjadi 7 mata Tuhan, menjadi kesaksian dimanapun kita diutus. Puji Tuhan, minyak urapan itu menjadikan kita terang, menjadi mata, 7 mata Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, terus bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7. Terus itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi, anak domba yang disembelih bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi kehidupan yang diurapi Tuhan diutus ke seluruh bumi untuk menjadi terang dunia, menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan, menjadi terang dunia. Puji Tuhan. Itulah kegunaan daripada minyak urapan, untuk menjadi 7 mata Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah 7 roh Allah. Menjadi 7 mata Allah, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan, baik lewat perkataan, baik lewat perbuatan, di mana saja kita diutus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bukan satu kebetulan Tuhan mengutus kita di bumi provinsi Banten ini. Tuhan mau jadikan kita 7 mata Allah. Itulah 7 roh Allah. Kehidupan yang diurapi menjadi terang, menjadi kesaksian di mana saja kita diutus. Puji Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan. Ya, ambil sergu. Amin. Kemudian yang ketiga tentang pakaian yang berwarna-warna, berwarna-warni. Puji Tuhan, kita lihat dulu itu di dalam Keluaran pasal 28. Ayat yang ke-6, pembacaan ayat 4 mulai. Mengenai pakaian imam. Ya. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Terus tutup dada, ya, baju efod, gamis, ya, meja yang ada raginya, ya, serban dan ikat pinggang. Terus demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu, ya, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Terus untuk itulah harus mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Terus baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Puji Tuhan. Perhatikan pakaian yang berwarna-warna. Antara lain dibuat dari antara lain emas. Pakaian yang berwarna-warna terdiri dari emas. Itu menuju kepada kesucian dan kemurnian ilahi. Kesucian dan kemurnian ilahi. Murni berarti tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Amin, saudaraku. Murni itu berarti tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci, tidak benar. Nah, itu kemurnian. Kemudian kain ungu tua sama dengan biru langit. Itu menuju kepada kebangkitan Yesus sebagai hamba. Itu menuju kepada kebangkitan Yesus sebagai hamba. Kemudian kain ungu muda. Kain ungu muda
atau kain ungu saja. Itu menuju kepada kemuliaan dan kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kemuliaan dan kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kemudian kain kermisi. Dalam kurung berwarna merah, itu menuju kepada sengsara yang dialami Yesus Kristus sebagai manusia. Sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Baru lenan halus, itu menuju kepada keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, ini 5 jenis warna ini, itulah baju efod. Inilah warna yang terdapat pada baju efod. Amin, saudaraku. Amin. Itulah warna, 5 warna. Inilah warna-warna yang terdapat pada baju efod. Puji Tuhan. Baju efod itulah baju, salah satu baju daripada imam besar. Puji Tuhan. Pakaian daripada imam besar itu terdiri dari baju efod, gamis baju efod, dan juga lenan halus. Jadi baju efod itu menunjuk kepada pengalaman kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pendeknya, pakaian yang berwarna-warna itulah kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita lewat pelayanannya sebagai imam besar agung yang telah memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Tugas dari imam besar adalah menjadi pengantara antara Allah dan menjadi manusia. Itu kasih Allah kepada manusia. Paham, saudaraku? Amin. Jadi 3 hal yang diberikan itu tadi, 1 firman Allah, disucikan oleh air firman, kemudian minyak urapan, Roh Kudus, firman Allah, Roh Kudus, dan kasih Allah. Itulah 3 oknum dari Allah, Trinitas, menjadi bagian dari Gunung Sion. Jadi tabiat dari 3 Allah, 3 tabiat dari Allah Trinitas menjadi bagian dari Gunung Sion. Setelah auratnya ditutupi dengan kain yang dihamparkan tadi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saat ini kita sedang melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan lewat ibadah doa penyembahan ini. Lewat ibadah kaum muda remaja ini, kita sudah sampai pada masa cinta birahi dengan Dia. Tuhan sudah hamparkan kainnya supaya lewat ibadah ini tertutupi kekurangan kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Lanjut, Tuhan memberi 3 perkara tadi. Amin, saudaraku. Lanjut, Tuhan memberi 3 perkara tadi. Disucikan oleh air firman yang limpah supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya. Kemudian diurapi oleh minyak urapan untuk menjadi alat kemuliaannya, menjadi kesaksian contoh teladan, sampai kepada menikmati kasih Allah lewat 5 warna yang terdapat pada baju efod yang digunakan oleh imam besar. Tugas imam besar agung untuk memperdamaikan dosa manusia, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia di atas kayu salib. Inilah kasih Allah. Jadi pakaian yang berwarna-warna itu kasih Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Yeskiel pasal yang ke-16 tadi.
ayat 11 sampai 12. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel 16 ayat 11 sampai 12. Baca. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan. Ya, lanjut lagi. Tuhan melakukan hal yang mulia, menghiasi Sion dengan perhiasan-perhiasan. Terus, Dan mengenakan gelang pada tanganmu, Iya. dan kalung pada lehermu. iya, terus, Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, Iya. dan anting-anting pada telingamu, Iya. dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. oh haleluya, puji Tuhan. Lihat perbuatan kasih kembali lanjut dinyatakan kepada Gunung Sion. Antara lain, Tuhan menghiasi Sion dengan perhiasan-perhiasan. Tuhan menghiasi Sion dengan perhiasan-perhiasan. Antara lain satu, mengenakan gelang pada tangan. Mengenakan gelang pada tangan. Puji Tuhan. Saudaraku, gelang pada tangan ini itu adalah perbuatan kasih di hadapan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu gelang emas di tangan. Itu perbuatan kasih yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu gelang emas di tangan. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, anting-anting pada hidup. Perhiasan emas di hidup. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Itu doa penyembahan. Haleluya. Jadi penyembahan itu, anting-anting emas di hidup itu ada. Jadi doa penyembahan itulah anting-anting emas di hidup. Itu juga merupakan suatu perhiasan rohani kita di hadapan Tuhan. Sebab itu tidak boleh malas menyembah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa tuh memperlengkapi Gunung Sion. Strip yang ketiga. Kemudian mengenakan anting-anting pada telinga. Mengenakan anting-anting pada telinga. Mengenakan anting-anting pada telinga. Dan itu menuju kepada kehidupan yang dengar-dengaran. Itu juga salah satu perhiasan rohani. Anting-anting emas di telinga itu menuju kepada kehidupan yang dengar-dengaran. Jadi dengar-dengaran itu salah satu perhiasan rohani. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadilah pribadi yang dengar-dengaran seperti Samuel. Ketika dia dipanggil, dia bersegera datang. Dia tidak menolak panggilan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dasar kita melayani bukan karena kemampuan daging, bukan karena kepengetahuan kita, tapi dasar kita melayani karena dengar-dengaran. Jangan melayani kalau tidak dengar-dengaran. Malam ini sedang Tuhan berikan kepada kita anting-anting di telinga, anting emas di telinga. Supaya kita melayani dasar kita, supaya kita melayani dengan dasar dengar-dengaran, bukan dasar karena kemampuan daging, bukan dasar karena pengetahuan logika manusia. Tapi kita melayani karena dengar-dengaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan juga mengenakan mahkota kemuliaan di atas kepala. Tuhan juga mengenakan mahkota kemuliaan di atas Gunung Sion. Puji Tuhan. Saudaraku, mahkota tanda bahwa
mahkota di kepala itu tanda kemenangan yang diperoleh setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita berlari pada tujuan sampai garis akhir, supaya akhirnya kita memperoleh mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudara. Inilah kemenangan demi kemenangan yang kita capai. Puji Tuhan. Saudaraku, jadilah kehidupan yang berkemenangan terhadap dosa. Dosa apapun, supaya kita menerima upah, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan sedang mendandani kehidupanmu dari remaja, kehidupan kita semua. Karena Tuhan sudah melantik, Allah sudah melantik rajanya di Gunung Sion. Besarlah raja kita, besarlah dan terpujilah raja kita di kota raja besar. Mengapa? Karena kondisi Gunung Sion ya seperti ini. Kalau kondisi rohani sidang jemaat seperti ini, terpujilah nama Tuhan di Gunung Sion, di kota raja besar. Amin saudaraku. Kalau tidak kondisi seperti ini, nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah ayat 13. Dengan demikian, engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak. Oh, haleluya. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas, perak, terus Pakaian lenan halus, terus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Warna-warna, terus Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Sekarang dari pihak Gunung Sion, dan sekarang dari pihak kita sebagai Gunung Sion, setelah menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan tadi, sekarang tindakan-tindakan dari Gunung Sion setelah diperlengkapi dengan perhiasan. Tindakan-tindakan Gunung Sion setelah diperlengkapi dengan perhiasan. 1. Menghiasi dirimu dengan emas. 2. Menghiasi diri dengan perak. 3. Menghiasi diri dengan pakaian lenan halus. 4. Menghiasi diri dengan sutra dan kain berwarna-warna. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, ini tindakan dari Gunung Sion setelah setelah dihiasi oleh Tuhan. Sekarang dari pihak Gunung Sion menghiasi diri dengan emas, menghiasi diri dengan perak, menghiasi diri dengan pakaian lenan halus, menghiasi diri dengan sutra dan kain berwarna-warna. Puji Tuhan. Tentang emas. Emas itu berarti berbicara tentang kemurnian setelah melewati nyala api siksaan. Amin saudaraku. Emas itu menunjuk kepada kemurnian setelah melewati nyala api siksaan. Bolehlah dibaca. Ini tindakan dari Sion ya, setelah dihiasi oleh Tuhan. Ya, amin saudaraku. Amin. Mari kita lihat 1 Petrus 4, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan Ya, yang datang kepadamu sebagai ujian. nyala api siksaan sama dengan ujian terus. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas Jangan kamu. heran ya, jangan dibuat-buat, jangan diperbesar-besar. Kalau melayani Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan sampai menanggung banyak penderitaan, jangan diperbesar-besar. Nyala api siksaan sebagai ujian jangan dibesar-besarkan. Justru kita patut bersyukur. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah Nah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. iya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Nah, ini tindakan kita. Kemurnian itu menuju kepada nyala api. Berarti kemurnian setelah melewati nyala api siksaan sebagai ujian. Saat menghadapi nyala api siksaan sebagai ujian, tidak usah bersungut-sungut, tidak usah dibesar-besarkan, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Dalam segala pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah. Jadi jangan dibesar-besarkan. Kalau harus mengalami nyala api siksaan sebagai ujian, itu cara Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita semua, khususnya kehidupan muda remaja Serana Cilegon. Amin, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 7, ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bergembiralah akan Ya. hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Berduka cita Terus terus berbagai pencobaan. karena ujian nyala api siksaan. Terus Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan tujuan dari kemurnian nyala api imanmu. siksaan untuk membuktikan kemurnian iman. Itu saja titik. Tujuan dari nyala api siksaan adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Iman itu harus dimurnikan supaya Tuhan mau lihat kadar rohani kita. Sama seperti kadar emas, terlebih dulu dibakar di dalam dapur api supaya nanti terlihat kadar dari emas itu sendiri. Kadar emas itu ada 18 karat, ada yang 22 karat, 23 karat, ada 24 karat. Tergantung nyala api yang harus dia lewati, tergantung dapur nyala api di dapur yang harus dilewati, sengsara salib yang harus dilewati. Barulah terlihat nanti kadar rohani kita di hadapan Tuhan, baik juga di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan mau membuktikan untuk membuktikan kemurnian iman lewat nyala api siksaan. Tuhan mau lihat sejauh mana kecintaan kita melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baca ulangi ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sekarang ayat 8, baca ayat 7 mulai. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Terus sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, terima kasih. Kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi kemurnian iman itu menjadikan kita bernilai tinggi, mahal di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah dengan maksud-maksud yang lain, itu salah. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Jadi kemurnian iman inilah menjadikan kita bernilai tinggi, lebih mahal dari emas fana yang telah diuji di dalam nyala dapur api. Dapur nyala api, dapur api. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini tindakan kita ya, dari pihak kita ya. Amin, saudaraku. Setelah dihiasi ada 3 tindakan. Tindakan pertama menghiasi diri dengan emas. Tindakan yang kedua menghiasi diri dengan perak. Menghiasi diri dengan perak. Perak itu menuju kepada ketebusan. Perak itu menuju kepada ketebusan. Puji Tuhan. Wahyu pasal 14.
Wahyu 14 ayat yang ke-3. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Bolehlah ayat 1 sampai ayat 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Sampai ayat ke-4 ya. Wahyu 14 ayat 1 sampai 4. Baca cepat ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, Iya. bagaikan desau air bah, Iya. dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Terus? Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi Iya. yang memetik kecapinya. Terus? Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, Iya. selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, Iya. karena mereka murni sama seperti perawan. Iya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Iya. Mereka ditebus dari antara manusia, Ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. puji Tuhan. Perhatikan Wahyu 14 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Di sini kita melihat anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Puji Tuhan. Jadi anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang yang telah ditebus dari antara manusia. Nah, ini kehidupan perak. Ya, habis itu yang telah ditebus dari antara manusia, ini kehidupan perak. Jadi kalau saya dan saudara saat ini berada di atas gunung Sion, beribadah kepada Tuhan di atas gunung Sion malam ini, itu sudah tanda penebusan. Amin, saudaraku. Itu sudah tanda penebusan. Sama seperti 144.000 orang yang berdiri di atas Bukit Sion bersama dengan anak domba. 144.000 berdiri bersama dengan anak domba Allah yang disembelih. Jadi dengan sebutan berdiri bersama dengan anak domba Allah saja sudah memberi suatu gambaran. 144.000 orang yang berdiri di atas gunung Sion itu kehidupan yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Jadi lewat kita beribadah dan melayani di atas gunung Sion, itu sudah tanda penebusan. Ada tanda darah. Darah itu kuat sekali untuk menolong kehidupan kita, membela, membentengi kehidupan anak-anak muda remaja di hari-hari terakhir ini dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dari yang tidak suci. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Apa tanda ketebusan selain darah? Di dahi mereka, tertulis namanya dan nama bapaknya. Tertulis namanya dan nama bapaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti ada tanda T di dahi. Ada tanda T di dahi. Sama dengan selalu ingat korban Kristus, selalu ingat kasih Allah, selalu ingat kemurahan Tuhan, selalu ingat salib dijual juta, tidak ingat yang lain-lain. Itu tanda penebusan yang pertama. Yang kedua, ada nyanyian baru. Ada nyanyian baru. Itu menunjuk kepada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Allah Trinitas berarti persekutuan yang indah dengan firman, tubuh dan darah Yesus. Kemudian persekutuan yang indah dengan roh Tuhan, memberi diri selalu, kalau hidup di dalam roh, memberi diri dipimpin oleh roh. Kemudian persekutuan yang indah dengan kasih Allah. Berarti kalau hidup di dalam kasih Allah, menutupi banyak sekali dosa, mengampuni kesalahan orang lain, sabar dan mengampuni. Itu nyanyian baru.
Nyanyian baru itu tanda persekutuan yang indah dengan Allah Trinitas. Persekutuan yang indah dengan firman Allah. Malam ini lewat ibadah pemuda remaja ada persekutuan yang indah lewat dengan firman Allah dan tubuh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kemudian ada persekutuan yang indah dengan Roh Tuhan. Berarti memberi diri dipimpin. Selalu memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak dipimpin oleh daging dan suara-suara yang lain. Kemudian ada persekutuan yang indah dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kegunaannya menutupi banyak dosa, mengampuni kesalahan orang lain, sabar dan mengampuni. Itu persekutuan yang indah dengan Allah Trinitas. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tanda penebusan yang pertama dan kedua. Paham, saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Barulah ayat yang keempat sampai dengan ayat 5. Ini tindakan kita ya. Setelah dihiasi ada beberapa tindakan. Ini baru tindakan kedua. Terus mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Terus karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suruh bagi Allah dan bagi anak domba itu. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat di sini mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Berarti tidak hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Titik. Alasannya karena mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan. Berarti suci di atas suci. Kemudian strip yang keempat ya, tanda penebusan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Saudaraku, syarat untuk mengikuti Tuhan: sangkal diri dan pikul salib, sesuai dengan Injil Matius pasal 16 ayat 23, 24, 25. Amin, saudaraku. Amin. Sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri berarti tidak bermega, artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri. Pikul salib bertanggung jawab memikul yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Berarti betul-betul mereka dikuasai oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Itu artinya tidak berdusta. Kemudian mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Tidak terdapat cacat celah. Puji Tuhan. Berarti sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, inilah tindakan yang harus kita usahakan setelah dihiasi dengan perhiasan yang Tuhan berikan tadi. Ya, amin, saudaraku. Amin. Kemudian tindakan berikutnya, menghiasi diri dengan pakaian lenan halus. Menghiasi diri dengan pakaian lenan halus. Wahyu 19. Tuhan baik ya, limpah kemurahannya bagi kita. Amin, saudaraku. Amin. Wahyu 19 ayat 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 8, Wahyu 19 ayat 8 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Terus Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus ya, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. berkilau-kilauan, putih bersih, itu lenan halus. Apa arti rohaninya untuk kita sekarang? Terus Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. lenan halus yang berkilau-kilauan
dan yang putih bersih, itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi lenan halus atau pakaian putih itu perbuatan-perbuatan benar, perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Kiranya pakaian ini, kiranya kita selalu mengenakan pakaian lenan halus. Tetapi supaya terlihat perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, maka tidak lepas dari ibadah dan pelayanan. Sama seperti imam-imam yang melayani Tuhan di dalam ruangan suci, mereka dipercayakan pakaian putih, lenan halus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, inilah tindakan yang harus kita perbuat, melayani Tuhan. Jadi supaya terlihat perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus, ayo layani Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan keluar dari tempat kudus, supaya jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kemudian kain yang berwarna-warna, menghiasi diri dengan kain yang berwarna-warna. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat ada 5 warna. 5 tanda itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Pekerjaan dari imam besar menjadi pengantara antara Allah dan manusia, memperdamaikan dosa manusia di atas kayu salib. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah tindakan kita sekarang setelah dihiasi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Barulah baca kembali Yosua, Yesaya 16 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dengan demikian, engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak, Ya. pakaianmu linen halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Ya, terus. Makananmu ialah tepung yang terbaik, Ya. madu dan minyak, Ya. dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Sampai akhirnya kondisi rohani dari Gunung Sion menjadi cantik. Sampai akhirnya kondisi rohani Gunung Sion menjadi cantik. Nah, tadi dari pihak Tuhan yang sudah menghiasi, setelah menerima perhiasan dari Tuhan, tindakan dari kita menghiasi diri sendiri dengan emas, perak, lenan halus, dan pakaian berwarna-warna. Sampai akhirnya terlihat kerohanian kita, terlihat cantik di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang didambakan oleh Tuhan dari kehidupan muda remaja. Ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, inilah rencana Tuhan kepada kita, sehingga tadi Yusuf dilantik menjadi penguasa atas tanah Mesir dan seluruh istana Firaun. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan. Lalu setelah nubuatan Yusuf itu tergenapi, dia dilantik menjadi penguasa di Mesir, atas tanah Mesir dan istana Firaun. Dan akhirnya terjadilah 7 tahun kelaparan hebat, dan sesudah itu menyusullah 7 tahun kelimpahan, dan sesudah 7 tahun kelimpahan menyusullah 7 tahun kelaparan di Mesir dan di Betlehem, tanah Kanaan, tanah perjanjian di Betlehem. Oleh sebab itu Tuhan membawa Yakub ke Mesir, karena di sana limpah makanan. Makanan yang dari mana? Dari surga turun ke bumi. Hal ikhwal
daripada Yusuf adalah dia dibawa, diculik dari Mesir, dari Bethlehem, lalu dibawa ke Mesir, dimasukkan ke dalam liang tutupan tanpa alasan. Itu perjalanan salib. Seperti Yesus turun dari surga ke bumi, disalibkan di atas kayu salib. Itu perjalanan salib untuk menyediakan makanan bagi seluruh dunia. Jadi betul-betul Yusuf adalah gambaran dari raja mempelai pria surga. Amin. Amin. Sama. Yusuf dilantik, Yesus dilantik juga di Gunung Sion sebagai raja. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi ratu, pengantin perempuan mempelayanan rumah. Pribadi rohani yang cantik-cantik, yang sudah memiliki perhiasan rohani. Dan tidak cukup diberkati, mujizat tidak cukup. Tidak cukup. Berkat dan mujizat tidak bisa melepaskan kita dari kesukaran yang akan datang. Sejuta kali mujizat terjadi di depan mata, kalau seseorang tidak mau pikul salib, tidak selamat. Pengantara bumi dengan surga adalah salib, bukan mujizat, bukan berkat-berkat. Amin. Ayo jadilah cantik-cantik rohani. Setelah dihiasi, tindakan kita milik, hiasi dirimu sendiri. Amin. Puji Tuhan, sampai kita layak menjadi ratu, pengantin perempuan, mempelai anak. Itu puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita menikmati pelayanan dari urat-urat dan sendi-sendi, maka tubuh ini akan diberkati menjadi ratu, layak menjadi pengantin perempuan, mempelai anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita semua.